Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we study today, let's open the class by reading Al-Fatihah together. Well, pray down. Good morning, students. Morning, sir. How are you today? We are fine. And how are you, sir? Okay, I'm fine too, and thank you so much. Well, like usual, before we study, I want you to introduce yourself. Please start from you. Hi guys, my name is Ahmad Zanroni, just call me Roni. I'm from Bapak Sorelo Village. I'm student of SMK Rulbangkit Ciledug. That's good. Hi guys, my name is Ahmadi Wahid, just call me Wahid. I'm from Asanan Village. I'm student of SMK Rulbangkit Ciledug. Very good. Hi guys, my name is Amelia Lamenti, just call me Amal. I'm from Sudas Village. I'm student of SMK Rulbangkit. That's good. Hi guys, my name is Samudra Suti, just call me Abul. I'm from Babakan Village. I'm student of SMK Rulbangkit. Yeah. Hi guys, my name is Anna Kautilapa, just call me Ann. I'm from Babakan Nusadawat Village. I'm student of SMK Rulbangkit. Okay. Okay, last one please. Hi guys, my name is Muhammad Rizky Maulana, just call me Rizky. I'm from Genggung Village. I'm student of SMK Rulbangkit Ciledug. Okay, thank you. Okay, let's focus to our material today. The material is modal auxiliary. Say together after me, modal auxiliary. Auxiliary. Oke, modal auxiliary itu seperti apa? Akan kita ketahui dari melihat definisi, pola, dan juga anggotanya. But before that, karena ini masih berkaitan juga dengan verb. What is verb? Kata kerja. Kerja. Okay, like usual. I want to check your memorizing. Saya ingin mengecek lagi memori kalian. I'm in Bahasa Indonesia and you are in English. Are you ready, guys? Ready. Okay, let's try. Makan. Eat. Minum. Drink. Buka. Open. Tutup. Close. Bersihkan. Clean. Mencuci. Wash. Berjalan. Walk. Berlari. Run. Run. Not run but run. Bermain. Play. Memulai. Start. Start. Memulai. Start. Menyelesaikan. Finish. Finish. Mengambil. Take. Menaruh. Put. Mengirim. Send. Send. Mengendarai. Ride. Ride. Mengendarai. Ride. Ride. Memasak. Cook. Membuat. Make. Make. Membeli. Buy. Menjual. Sell. Nah, kata kerja yang sudah barusan kalian sebutkan itu akan dipakai, sangat dipakai sekali di modal auxiliary. Nah, kita lihat di sini secara definisi. One student please read. Dibaca. Kata kerja bantu yang membantu kata kerja utama. Oke. Jadi nanti yang namanya kata kerja itu posisinya ada dua. Ya, taruhlah seperti ini. Ada dua verb di sini. Nah, dari dua verb di sini dalam satu kalimat ada dua kata kerja. Ya, saya ulangi. Dalam satu kalimat ada dua kata kerja. Statusnya itu adalah ada yang disebut sebagai kata kerja pembantu, kata kerja bantu. Yang ini. Nah, satu. Dan ada kata kerja utama yang kedua. Letaknya kata kerja bantu itu di pertama, di awal, baru kata kerja bantu yang kedua. Namanya aja kata kerja bantu, berarti tugasnya apa? Membantu. Bantu. Berarti kita logikakan seperti ini saja.
Kalau kata kerja bantu kita sebut sebagai pembantu, ya berarti kalau kata kerja utama kita sebut sebagai bos, MC. atau kita ilustrasikan sebagai majikan. Ya, kalau yang namanya bos wajib nggak punya pembantu? Enggak. Kalau saya jadi bos, someday you become boss. Suatu saat nanti kamu jadi bos. Boleh nggak punya pembantu? Boleh. Boleh kan? Berarti pembantu itu wajib nggak? Enggak. Nggak wajib. Tapi kalau yang namanya pembantu ke bos, pembantu boleh nggak? Wajib nggak punya bos? Wajib. Kenapa? Karena kalau kita punya bos, apa yang dibantu? Itu. Jadi yang namanya pembantu, bahasa Inggrisnya pembantu itu apa? We can say modal. So, we can say modal auxiliary dan modal non auxiliary. Gampangannya gitu. Nah, yang sekarang kita sedang bahas itu pembantu yang mana? Auxiliary. Auxiliary. Ya, pembantu yang jenisnya namanya modal auxiliary. Lihat secara pola. Di polanya modal plus verb 1. Kalau kemarin kita sudah pakai verb ing untuk yang sedang, kita balik lagi ke verb 1. Ya, jadi modal plus verb 1 secara pola. Boleh nggak pakai verb 2? Nggak boleh. Boleh nggak pakai verb 3? Boleh. Boleh nggak pakai verb ing? Boleh. Tidak boleh. Wajibnya pakai verb. Ada tambahan ss tidak? Tidak ada. Nah, oke. Itu secara logikanya. Sekarang kita tinggal lihat secara anggotanya. Anggota dari modal auxiliary itu ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini satu. Jadi ada 12. Yuk kita baca dulu. After me. Will shall. Will shall. Would should. Would should. Ought to. Ought to. Had better. Had better. Will shall. Would should. Ought to. Had better. Will shall. Ought to. Ought to. Had better. Will shall. Will shall. Would should. Would should. Ought to. Ought to. Had better. Had better. Will shall. Will shall. Would should. Would should. Ought to. Ought to. Had better. Had better. Will shall. Would should. Will shall. Would should. Ought to. Had better. Ought to. Had better. Will shall. Would should. Will shall. Would should. Ought to. Had better. Ought to. Had better. Close your book, please. Will shall. Will shall. Would should. Would should. Ought to. Ought to. Had better. Had better. Will shall. Would should. Will shall. Would should. Ought to. Had better. Ought to. Had better. Yang pertama. Would should. Ought to. Had better. Will shall. Would should. Ought to. Had better. Will shall. Would should. Ought to. Had better. Will shall. Would should. Ought to. Had better. And the first is you, please. Say will say will sold ought to had better can could may make must have to Oke, sedikit evaluasi. Will shall. will shall Oke, will shall. That's good. Next. Will shall will should ought to had better Oke, terus. can could may might must have to Will shall. Would should. Ought better. Ought to. Had better. Can could. May might. Must have to. Will shall. Would should. Ought to. Had better. Can could. May might. Must have to. Shall. Would should. Tinjau dari segi arti. Ada first is will. Ada yang tahu arti dari will? Will memiliki arti akan. Oke. Begitu juga dengan shall. Shall juga artinya ya, akan. Kalau would
Di sini lebih ke bersediakah. Should artinya harus, ought to dan had better artinya sebaiknya. Ini dari segi arti. Yo, yang sebelah sini, take a look. Can itu artinya bisa. Full juga artinya bisa. May artinya boleh. Might juga artinya boleh. Must harus. Have to juga artinya harus. Can, could, may, might bisa kita artikan dengan arti mungkin. Sedangkan harus bisa kita artikan pasti. Jadi artinya lebih dari satu. Nah, makanya di sini nanti fungsi dari anggota modal auxiliary itu akan kemana aja. Contohnya untuk meminta izin. For example, when you want to come to this class, di depan bilang apa? Excuse me sir, may I come in? Ya kan? Yang mana yang dipakai? May. Boleh. Ini semua kalau ada dalam kalimat tanya berarti tinggal kita tambahin kah aja. Contohnya bisa, akan menjadi akankah, harus menjadi haruskah. Kecuali yang ini, berarti kalau yang ini nggak bisa. Nggak bisa dibikin kalimat tanya. Ya, harus yang ini bisa. Bersediakah? Apalagi ini kalimat tanya. Boleh menjadi bolehkah? Ya, ini juga harus. Harus ada dua pak. Ada yang pakai must, ada yang pakai have to. Ya, saya kasih tahu lebih baik kalian pakainya itu kalau enggak should, pakai yang have to. Kalau must itu untuk harus yang urgent. Ya kalau sesuatunya itu urgent banget baru pakai must. Biar lebih mudahnya lagi, I want you to open the next page. Oke, look at this. Ini beberapa contoh sebelum kita lihat contoh yang ada di buku. Can you close the door, please? Can you close the door, please? Artikan. Bisakah kamu menutup pintu, please? Bisakah kamu menutup pintunya? Kemudian dia menjawab, Yes, I can. oh yes I can. Oh iya sebentar ya. Berarti di sini fungsinya sebagai apa? Untuk meminta tolong. Oke. Modal difungsikan untuk meminta tolong. Ali and Budi. Ali say, oh my head is pounding. Baca. Oh, I have responded. Artinya kepala saya pusing. Jadi bahasa Inggrisnya pusing apa? Pounding. Kemudian Budi bilang, you Better go now. you have better go home now. Artinya apa? Kamu Sebaiknya pergi ke rumah sekarang. pergi ke rumah itu berarti apa? Pulang. Pulang ke rumah. Nah, berarti fungsinya sebagai apa? Memberi Beri saran. saran. Jadi dari 12 modal yang dipakai, kita simpulkan penggunaannya atau function, atau kita artikan sebagai fungsi atau manfaat. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ketika kalian suatu saat nanti ingin menawarkan bantuan, berarti modal yang dipakai adalah can atau may. If someday, suatu saat nanti kalian ingin meminta izin, berarti modal yang dipakai adalah can or may. Berarti kesimpulannya adalah can sama may bisa digunakan untuk menawarkan bantuan dan meminta izin. Tuh. Lanjut.
If someday you want to help someone, kamu mau meminta tolong. Oh, berarti kita yang meminta tolong, ya, bukan menolong. Kita yang meminta tolong. Berarti modal yang dipakai adalah can atau could. Someday suatu hari nanti kamu ingin memberi nasihat, memberi saran kepada orang, maka modal yang dipakai adalah better. Suatu saat nanti kalian ingin memprediksi suatu keadaan alam atau memprediksi suatu pertandingan. Ya, pertandingan bisa diprediksi tidak? Bisa. Wah, makanya kalah nih. Prediksi skor. Ya. Atau jadwal, maka yang digunakan adalah Will. Suatu hari nanti kalian ingin mengekspresikan sebuah keyakinan. Akhir modal digunakan untuk mengajak, maka yang dipakai adalah would. So the conclusion of our learning process. Apa materi kita hari ini berarti namanya? Modal auxiliary. Modal auxiliary. Modal auxiliary itu bos atau pembantu? Bos atau pembantu? Pembantu. Jumlah pembantunya berarti ada berapa? 12. Oke, yuk sebelum kita selesai, I want you to mention again all the members of modal auxiliary. Sebutkan lagi, 1, 2, 3. Oke, ya pegang lagi, 1, 2, 3. We shall consult how to have better and good must have to. Ya, jadi 12 anggota dari pembantu ini atau disebutnya pembantu modal akan masuk ke situasi-situasi tertentu, yaitu situasi yang ada di 7 situasi. Ya. Jadi for the next meeting kita akan perdalam lagi. Of course, we should practice. Kita harus mempraktekannya. Cara meminta tolong dan cara meminta izin atau yang lainnya. Yang dari awal sudah kita praktekkan, salah satunya itu adalah meminta izin. Itu sudah kita praktekkan sebelum kita mempelajari materi ini. So, do you have a question? Ada pertanyaan? Tidak ada? Berarti kalau tidak ada, yang saya minta dari kalian adalah sekali lagi, paspor untuk masuk hari Kamis itu apa? Will, shall, should, ought to, can, would, may, must, plus artinya. Baru kalian boleh. Okay, so I think it's enough for today. Thank you so much. And let's close our class by reading Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, you may go back again to the class. Alhamdulillah.